Nah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu-ibu hebat ya. Walaupun kita sudah di sore hari masih tetap semangat ya ibu-ibu ya. Ya Bu, insya Allah selalu semangat. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan nantinya untuk pendidikan kita yang lebih baik lagi. Eh, Bapak Ibu saya izin share screen ya. Nih. Oke, apa sudah tampak? Iya, sudah Bu. Sudah ya. Bu, lihat. Bentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah sampai pada lokakarya kelima dengan tema kolaborasi pengelolaan program yang berpihak pada murid. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan, mungkin ada di antara ibu-ibu yang mau memimpin doa. Ya, mungkin saya bisa memimpin Bu. Ya, Marilah silakan Ibu ibu-ibu Laila. Marilah ibu-ibu sebelum belajar, sebelum berdiskusi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Laila sudah mau untuk memimpin doa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan sedikit pun. Saya akan membersamai Bapak Ibu dalam lokakarya kelima ini paling tidak selama 10 menit. Perkenalkan, nama saya Zulaiha, saya dari SMP Negeri 9 Tukaljaya, Musi Banyuasin. Saat ini saya sebagai pengajar praktik angkatan ke-10. Kemudian adapun alur kegiatan yang akan kita laksanakan, yang pertama pembukaan, kemudian tujuan, kemudian kita menggali pemahaman, setelah itu kita berdiskusi, hingga akhirnya kita berada pada kegiatan penutup. Adapun kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, yang pertama itu membuka kamera, semuanya membuka kamera, kemudian tombol mic dinyalakan pada saat berbicara atau kalau sudah dipersilahkan, tapi dimatikan ketika presenter sedang berbicara atau teman yang lain sedang berbicara. Kemudian menggunakan headphone biar suara yang ada tampak jelas di Bapak Ibu. Kemudian kita waktunya on time ya, masuknya tepat waktu dan selesainya juga tepat waktu. Kemudian jika ada pertanyaan atau mau menanggapi silakan klik tombol raise hand seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak Ibu dari keyakinan kelas kita? Sudah Bu, cukup Bu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kayaknya sudah mulai lemas capek nih ya, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking ini kita tebak gambar ya, Bapak Ibu ya, mungkin saya sakso aja. Nih, ice breaking. Siap ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, maaf Bapak Ibu terus. Ya Nih, Bu. gambar yang pertama, kira-kira ini gambar apa nih? Kupu-kupu Bu. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Bu Retna, apa ini kira-kira Bu Retna? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, Sayap kupu-kupu. kita lihat ya. Ternyata ternyata ini gajah yang punya telinga seperti kupu-kupu ya. Oke, siap ke gambar kedua ya? Pasti ini pernikahan silang. Iya. Pernikahan silangnya Bu. Ini gambar Ayam kedua, jago. kira-kira apa nih? Ayam jago, Bu Apa ini Lili. jambul ayam jago?
Ya, Bu Rena apa nih? Ini apa ya? Ini jerapah. Apa, Bu Laila? Saya curiga kalau saya salah nanti jawabnya. Coba saya jawab ini aja. Mungkin kuda barangkali. Kuda Karena ya. saya sudah terjebak. Oke, kita buka Mhm. ya. Gambarnya ternyata ini kucing yang punya kepala ayam. Nah, ini perkawinan silang ini. Perkawinan antara kucing sama ayam ya Hmm. ternyata ya. Oke, ini gambar Ini kan terakhir. mungkin karena COVID kemarin, Bu ya. Iya, mungkin. Ini terakhir apa nih? Pasti tahu semua nih. Zebra. Zebra, oke. Bu Rena apa nih? Jangan-jangan kambing tapi, Bu. Kambing. Kalau saya Bisa lihat jadi ini kayaknya monyet ya, Bu ya. monyet. Oke, Bu Laila. Samalah kayak itu, kambing sama kayak Bu Lilis. Kambing. Oke, kita buka. Nih. Ternyata gajah yang punya Ah, kulit kayak zebra. lagi. Oke, gimana? Sudah semangat apa belum nih? Semangat dong. Semangat, Sih. Bu. Semangat ya, Semangat. semangat. Kita harus semangat terus ya. Oke, saya selesai lagi. Nih, tujuan kita yaitu calon guru penggerak. Maaf. Waduh. Di layar Bapak Ibu keluar apa enggak ya? Keluar, Bu. Keluar ya. Keluar. Oke. Keluar dulu. Salah pencet, maaf ya. Ulangi lagi. Keluar terus. Kepental terus saya. Oke. Ibu Retna Pramuka. Boleh konfirmasi jawabannya Ibu Retna? Ekstrakurikuler. Iya, Ibu. Oh ya. Ya. Nah, mana yang aku hilang? Itu Ya, sudah tadi yang sudah saya warna pink. tulis itu. Yang warna Nggak pink itu muncul di sini, Bu. Nggak muncul. muncul. Di saya muncul, Bu. Kegiatan Oh, ekstrakurikuler iya. salah satunya pramuka. Iya. Iya, iya. Saya pilih di situ karena memang untuk berpihak kepada murid itu salah satunya program ekstrakurikuler pramuka karena kita sudah tahu sendiri pramuka itu banyak mengajarkan segala hal baik Ya. itu kedisiplinan, kemudian kekeluargaan, kebersamaan dan lainnya. Oke, baik sekali Itu Bu Ibu. Retna. Jadi kalau di sekolah Bu Retna itu kegiatannya yang berpihak pada murid itu salah satunya kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Mungkin ada eskul yang lain ya Bu Retna ya, tapi kayaknya yang memang Ya, benar-benar apalagi sekarang kita pramuka itu wajib ya Bu Retna ya. Kemudian ada satu lagi ini Bu Lilis pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bu Lilis mungkin mau konfirmasi dari jawabannya Bu Lilis. Kalau di sekolah saya yang pertama dilakukan agar berdampak pada murid itu yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini sangat sekali dibutuhkan oleh murid karena memang disadari murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kita menyamakan pemberian materi dengan cara yang sama juga, pasti murid-murid itu akan mendapatkan hasil yang rendah atau tidak maksimal sesuai yang kita harapkan. Jadi khususnya yang sudah saya terapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mata pelajaran matematika, di mana memang keterampilan murid-murid itu dari segi bermain angka itu sangat berbeda-beda begitu Bu. Jadi mau tidak mau kami harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan bagaimana cara agar setiap siswa itu dapat memahami materi yang disampaikan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka begitu Bu.
Oke, baik sekali. Luar biasa ya Bu Lilis ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada siswa antara lain juga pembelajaran berdiferensiasi. Gimana di sekolah Bu Lilis sudah lama diterapkan pembelajaran diferensiasi Bu Lilis? Ya sudah berapa ya? Sudah lumayan lama Bu. Mungkin dari awal tahun pelajarannya lalu, jadi sudah hampir berjalan 2 tahun ini. Tapi belum semua guru Bu melaksanakan pembelajaran itu karena banyak juga guru-guru tuh sudah berasumsi bahwa namanya murid nggak bisa tuh diajarin dengan cara bagaimanapun tetap nggak bisa. Itu asumsi dari guru-guru tuh tetap seperti itu. Jadi ya sudah, kami menjalankan apa yang kami bisa. Kalau ada teman-teman yang mau ikut melaksanakan, ya ayo begitu Bu. Cuman ya mungkin nanti mereka lama-lama akan melihat keberhasilan dari teman-teman yang melaksanakan dan dari situ mungkin nanti akan timbul niat untuk ikut juga gitu. Oke, mungkin ibu-ibu yang lain mau menanggapi dari pernyataan Bu Lilis tadi bahwa di sekolahnya itu masih ada guru yang beranggapan udahlah siswa tuh kalau nggak bisa tetap aja nggak bisa mau pakai model apa aja kayak gitu kan kata Bu Lilis tadi. Mungkin ada teman yang lain mau menambahi? Gimana? Silakan. Kalau saya ya kurang lebih sama itu Ibu Lilis tadi ya, Iya. sama Ibu Retna juga Bu. Kurang lebih Mm-mm. jawabannya sama lah gitu. Oke, baik kita ke pertanyaan ketiga nih. Oh, sudah ada yang jawab. Potensi atau aset apa saja yang paling mungkin dimaksimalkan sekolah untuk mendukung program yang berpihak pada murid? Mungkin saya minta Ibu Retna Iya, konfirmasi Bu. Di jawabannya. sini saya Ya, menuliskan hal-hal yang dimaksimalkan sekolah untuk mendukung program, yaitu yang pertama lingkungan sekolah. Jelas sekali lingkungan itu sangat-sangat mendukung kalau lingkungannya luas, bisa ya. mendukung hal-hal apa saja yang berpihak pada murid. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana itu tidak kalah pentingnya, terutama dalam program-program ya misalnya yang eskul, kalau misalnya drum band harus ada alat drum band, harus ada tempat yang luas, ada kemudian ditambah dengan SDM, ada pelatihnya, dan terakhir di kemitraan. Kemitraan di sini ada hubungannya dengan pihak yang mendukung, pihak luar yang mendukung dari program sekolah tersebut. Salah satunya misalnya orang tua, kemudian kantor-kantor yang kemudian apa ya lembaga pendidikan yang bisa memanage atau mendukung program sekolah yang berpihak pada murid. Oke, kalau dikaitkan sama tadi rencana Bu Retna yang di halaman kedua ya, tadi Bu Retna menyampaikan bahwa programnya itu pramuka. Kira-kira kalau pramuka Ya, tuh aset yang kita butuhkan apa aja Bu Retna? ya kalau aset yang saya butuhkan pada waktu eskul pramuka itu yang pertama sekali SDM. Jadi kita SDM-nya pelatih atau pembina pramukanya kebetulan sekolah ini mengundang pihak luar yang memang masuk ke ranting ya, masuk ke ranting yang memang benar-benar dari kepramukaan yang ilmunya ada. Jadi kita guide untuk mengajar anak-anak. Kemudian selain itu juga sarana dan prasarana sekolah. Nah, anak-anak itu sangat-sangat butuh sekali ya, misalnya ada tempat, misalnya ada pertemuan, berarti adanya tempat di aula, kemudian sound systemnya juga, karena kalau menghadapi 350 anak, kalau tidak ada sound system, berarti sangat-sangat kewalahan kakak pembina pramukanya. Itu lingkungan sekolah sangat mendukung. Kadang ada kayak jelajah alam, itu anak-anak juga bisa misalnya area kebun sekolah, langsung di lingkungan sekolah ini saja, tidak harus keluar-keluar. Itu Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Retna ya, pelaksanaan kurikulum eskul pramuka yang ada di sekolahnya. Kemudian kita balik lagi ya ke slide. Oke, terkait dengan aset-aset, mungkin ibu-ibu masih ada yang ingat aset-aset apa saja sih yang ada di sekolah itu selain sumber daya manusia, terus sumber daya alam, apalagi sih aset-aset yang perlu kita kelola untuk membuat program-program yang ada di sekolah?
Ada yang masih ingat? Izin Bu, Oh, silakan aset. Ibu Laila. Kalau aset yang selama ini masih saya ini Bu ya masih saya jaga gitu. Aset ini dan sumber daya manusia kan ada Bu ya. Kemudian dengan agama dan budaya, terus juga ada sumber daya alam lingkungan ya Bu ya, dan sosial, terus ada kelembagaan dan juga ada aset finansial Bu. Oke, luar biasa Ibu Laila masih ingat ya aset-aset sekolah yang perlu kita kembangkan ya. Ada antara lain tadi sumber daya manusia, terus agama, budaya, lingkungan sekolah, kemudian infrastruktur sekolah, adanya finansial, kemudian tentunya sumber daya alam dan sosial dan juga kelembagaan yang berada di lingkungan sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya, Ibu-Ibu. Sudah baik sekali dalam menyampaikan ide-ide dan harapan contoh program-program yang akan diterapkan di sekolah dengan menggunakan aset yang ada di sekolah. Baik, kita masuk ke kesimpulan, refleksi dan kesimpulan. Nah, di sini di refleksi saya juga punya link refleksi. Saya bagikan ke Ibu-Ibu semua. Ya. Refleksi ini saya menggunakan ini kok jago bukan Padlet, menggunakan Padlet. Silakan. Saya kirim di kolom chat. Sudah masuk Ibu-ibu semua? Sudah Bu. Sudah, oke, silakan dibuka, dijawab pertanyaannya. Mungkin berbagi aja. Kan kita ada orang 4, mungkin yang peristiwa siapa, yang perasaan siapa, atau mau dijawab semua juga nggak apa-apa. Pertama, peristiwa apa yang terjadi hari ini? Dan perasaan apa yang muncul hari ini? Pembelajaran apa yang dapat diambil dari pertemuan kita hari ini? Kemudian bagaimana pembelajaran yang digunakan di masa depan? Jadi dari pembelajaran yang didapat hari ini kira-kira yang kita gunakan untuk masa depan itu apa? Silakan Ibu-ibu. Sudah bisa diakses Padletnya? Mbak sini Mbak di ruangan Bunda nak. Bunda masih Zoom. Ke ruangan Bunda ya. Saya mau yang perasaan ini aja Bu ya. Oke, silakan. Langsung diketik di sana aja Ibu Laila. Apa mau Iya, Bu. ini disampaikan secara langsung oleh? Oh, boleh Bu ya. Kalau Boleh, saya silakan. hari ini saya merasa ini ya Bu ya senang bisa belajar, bisa mengingat lagi materi yang saya pelajari dari eksplorasi konsep kemarin begitu Bu. Sehingga hari ini lebih mendalami gitu Bu, lebih memperdalam materi begitu Bu. Baik. Alhamdulillah ya kalau senang hari ini ya, bolehlah ya. Gimana yang lain, ibu-ibu yang lain mau dijawab di sana atau langsung open mic kayak Ibu Laila boleh? Silakan. Kalau males Bu ngetik Bu, saya langsung ngomong aja ya. Oh iya, Ibu Retna. Hari ini bisa belajar tentang program yang berpihak pada murid dan aset yang ada. Iya, siap Bu Retna. Oke, Bu Bu Lina. Bu Lina kayaknya sinyal ya. Dari tadi keluar masuk kayaknya. Gimana Bu Lina, Harlina? Mungkin di sini. Oh, ini Bu Lilis. Peristiwa yang terjadi belajar tentang program yang berdampak pada murid dan aset sekolah. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah sampai ke ibu-ibu semua ya. Tunjukkan dengan jawaban ibu-ibu ini sudah menggambarkan bahwa ibu-ibu sudah mendapatkan apa nih pelajaran hari ini nih, peristiwa apa yang terjadi di hari ini. Mungkin ada satu lagi, Bu Alena masih belum? Senang Bu, bisa kembali mengingat tentang aset-aset di sekolah. Halo, Alhamdulillah. bisa Oke dengar Bu suara Halina, saya? bisa Bu Bisa Halina. nggak? Iya Ya, silakan. yang nomor Waalaikumsalam. belum dijawab. Iya Ibu. Nah, ya saya yang nomor 4 aja ya, pembelajaran apa yang Boleh, diambil boleh. ya. Boleh Bu.
Dari fasilitas hari ini banyak hal yang saya pelajari seperti masalah pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, dan juga tadi tentang aset apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yaitu Bu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah tercapai. Harapan-harapan kita juga bisa terlaksana. Oke, Bu Lilis nambahin lagi. Aktif sekali Bu Lilis ya. Tepuk tangan ya untuk Ibu Lilis. Ini Bu Lilis melaksanakan pembelajaran yang berdampak bagi murid dengan berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Oke, Bu Lilis. Oke, kita balik lagi ke slide kita. Ibu, di sini mungkin ada yang mau kasih kesimpulan sebelum kita tutup. Silakan. Silakan, siapa? Kesimpulan. Baik, Ibu Laila, silakan, Bu Ya, Laila. Bu. Ya. Adapun kesimpulan yang saya bisa ambil dari sini adalah bahwa penting sekali kita melakukan atau kita menggagas program yang berpihak kepada murid, karena itu semua memang aktor dari pendidikan itu murid, dan kemudian memang kurikulum pada saat ini itu selalu mempromosikan tentang keberpihakan pada murid. Maka dari itu hal ini sangat harus menjadi perhatian kita semua gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Laila untuk kesimpulannya. Jadi saya rangkum lagi ya. Jadi dari beberapa jawaban ibu-ibu semua, dari Jambot, baik dari Padlet, bahwa sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk membuat program yang berpihak pada murid, yang pertama kali tentunya kita menentukan latar belakang, kemudian tujuan, serta aset-aset apa yang ada di sekolah yang dapat kita gunakan dalam mendukung terwujudnya program tersebut. Aset di sekolah bukan hanya aset yang dari sisi materi ya, aset yang berupa sumber daya alam itu juga termasuk aset yang berharga bagi kita. Sebagai kemudian baik, ada yang mau tambahkan, Bu Rena? Enggak, Bu. Pas. Oh, tidak ada ya. Setuju, sepakat Siap. dengan yang lainnya. Baik, terima kasih luar biasa sekali ibu-ibu semua, pemahaman ibu-ibu semua sudah mendalam terkait membuat perencanaan program, baik dalam menentukan judul program atau kegiatan, kemudian latar belakangnya, dan juga memanfaatkan aset-aset yang ada untuk membuat program yang berpihak pada murid di sekolah. Silakan tepuk tangan untuk kita semua, ibu-ibu. Oke, kita masuk pada sesi penutup. Sebelum kita akhiri, ada yang kita berfoto bersama dulu, sebuah foto dulu. Nanti ya, saya stop share dulu. Oke, silahkan. Gayanya mau gimana nih? Gayanya gini kata Bu Lilis. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih Bu-Ibu semua. Sampai ketemu lagi nanti pada Lokakarya ke-6. Semoga kita semua tetap semangat, kita tetap sehat, dan bisa menyelesaikan semua apapun tugas-tugas kita dan menyelesaikan semua aktivitas kita di sekolah maupun di pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.